A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke Andalusia saat berjaka, ke makam Rasulullah saat tua renta. Walau manusia durhaka, kesabaran Allah tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, maka kita akan ingat kepada kisah Nabi Ayub alaihissalam. Bagaimana beliau diuji oleh Allah dengan begitu dahsyatnya. Beliau seorang nabi, makanya ujiannya berat. Beliau diuji dengan penyakit 18 tahun. Sampai belatungnya itu berjatuhan. Tapi beliau sabar. Diambil itu belatung, disimpan lagi ke tubuhnya. Kesabaran beliau sudah bukan lagi hal yang rahasia buat kita sebagai umat Nabi. Tapi tahukah teman-teman, ada yang lebih sabar dari itu. Ada yang lebih sabar dari seorang Nabi Ayub atau siapapun di dunia ini, bahkan sekali Rasulullah SAW, yang sabarnya sudah tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita nilai dengan kata-kata. Karena Rasulullah itu selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Ada yang lebih dari itu. Ya, siapa lagi kalau bukan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla begitu sabar, teman-teman. Kenapa? Karena Allah adalah Sang Pencipta, pemilik kita. Bayangkan, Allah menganjurkan kita untuk beribadah, tetapi kita durhaka. Bahkan kalau orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah itu punya anak, Allah itu lebih dari satu. Kalau kita dikatakan seperti itu, pasti kita akan marah sekali. Kita dikatai sesuatu yang bukan diri kita. Kita misalkan senang berderma, tapi kita disebut orang ria. Itu aja udah jelas-jelas kita akan marah. Kita sholat benar-benar karena Allah, orang lain bilang, dia masih pengen disebut orang yang ahli ibadah. Kita pergi bekerja untuk menghidupi keluarga, tapi orang bilang, dia mah cuma caper. Kita benar-benar membantu orang lain karena hidup sebagai sosial, benar-benar ikhlas tanpa ada pamrih, tapi orang lain menilainya berbeda. Itu aja kita sudah marah. Apalagi kalau kita adalah orang yang memberikan orang lain pinjaman, kemudian rumah, mobil, tapi dia justru menjahati kita. Dia justru memfitnah kita di belakang kita. Dia justru mengatakan kita ini orang yang sebaliknya. Itu aja kita marah. Ini Allah yang sudah memberikan kita usia, memberikan kita kesempatan untuk bertobat, memberikan kita fasilitas segala apapun di dunia ini, termasuk pasangan kita, kedua orang tua kita yang baik, iman yang terpatri di dalam dada kita, kemudian kemampuan kita untuk bergerak normal, tercipta dengan mata 2, hidung berlubang 2, telinga 2, bisa berbicara. Tapi kita durhaka kepada Allah, Allah masih berikan kita rezeki. Orang-orang kafir yang durhaka, durjana, yang tidak mengakui Allah sebagai pencipta, masih Allah kasih rezeki. Mereka bahkan diberikan hal-hal yang begitu lebih dibanding kita. Tapi teman-teman, itulah Allah. Allah kesabarannya lebih dari siapapun. Makanya ketika kita memiliki kesalahan, Allah lebih luas pengampunannya dibanding kesalahan kita yang kita lakukan di dunia ini.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah, karena sejatinya Allah benar-benar selalu melakukan apa yang kita inginkan, hanya saja dengan cara yang berbeda. Dan ketika kita durhaka kepada Allah, Allah masih tetap sabar, memberikan kita kenikmatan, kita kesempatan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang meneladani baginda Rasulullah SAW dalam beramal dan dalam bermuamalah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang Allah bimbing, Allah tuntun, Allah bersihkan hatinya dari sifat-sifat, dari perasaan-perasaan yang datang dari setan, yang dibisik-bisik oleh setan, dan kita tidak mampu mengontrolnya. Dan mudah-mudahan setelah hari ini hati kita menjadi bersih, hati kita, pikiran kita menjadi bersih terkait dengan apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. Barakallahu fikum, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.